Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab yang keempat ini, yaitu tentang Superlab 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka file Superlab-nya. Kalian bisa download Superlab di video yang pertama saya. Di situ ada link Superlab-nya ya teman-teman. Nah, ini doc. Terus di sini bisa dikecilkan. Ini topologinya ya teman-teman. Di sini ada berbagai topik, yaitu seperti ranking, terus custom alloy, portface, dan lainnya ya teman-teman. Nah, kita ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa di sini kita akan konfigurasi hostname dan enable script pada setiap router dan switch. Nah, di sini videonya saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk part satunya itu sudah selesai saya konfigurasi ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu konfigur ether channel switch 1 dan switch 2. Nah, ini switch 1, ini switch 2. Nah, di sini itu kita akan konfigurasi ether channel yang LACP. Nah, untuk ID-nya itu kita pakai 1. Nah, terus nanti yang switch 1 kita pakai yang aktif. Nah, terus yang switch 2 kita modenya itu pasif. Nah, di sini itu kita akan menyatukan port yang ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada 3 port. Nah, terus kita akan satukan portnya menjadi 1 port. Nah, kita buka switch satunya ya. Nah, untuk konfigurasinya itu kita akan cek dulu untuk interface-nya ya teman-teman. Nah, ini kan interface-nya tertutup. Nah, kita itu cek dengan do show gdp make. Nah, di sini itu ada port 1, 2, 3 yang terhubung ke switch 2 ya teman-teman. Interface range FA0/1 sampai 3. Terus ketikkan channel group. Ini ya teman-teman, kita ketikkan juga channel protokol. Untuk protokolnya itu kita disuruh pakai LACP. Oh maaf, di sini saya salah. Nah, terus di sini kita itu disuruh cek dengan do show header summary. Nah, di sini itu sudah menjadi satu grup ya teman-teman, dan satu port yang namanya itu port 1. Nah, protokolnya itu LACP. Nah, kita konfigurasikan juga di switch yang kedua. Nah, kita cek dulu do show gdp make port. Nah, di ini yang terhubung itu ada interface 01, 2, 3 ya teman-teman. Interface range FA0/1 sampai 3. Channel group 1 pasif ya teman-teman. Nah, terus kita bisa ketikkan channel protokol LACP. Terus kita cek dengan do show header summary. Nah, di sini itu juga sudah tergabung menjadi per 1 ya teman-teman. Nah, kita sekarang coba, di sini kan masih orange semua ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa fast forward. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 1, 2, dan router yang keempat. Nah, seperti biasa kita akan buat VLAN dulu. Untuk VLAN-nya di sini itu ada VLAN 7, ini 7, 8, dan 9. Nah, terus kita akan konfigurasikan ulang allow VLAN, terus konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PCI. Nah, kita konfigurasikan dulu di switch yang 1. Di sini kan switch 1 itu kan akan pakai IP DHCP. Nah, di sini itu kita buat juga untuk VLAN yang ke-7-nya ya teman-teman. Ini kita buat dulu. Ini exit VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Nah, terus di sini kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk VLAN 8 itu ini
0/5 sama 0/4 ya teman-teman. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning tree purpose. Nah sekarang kita lihat yang sini ya teman-teman. VLAN 9 itu portnya itu ini 7, ini 6 ya teman-teman. Interface FA0/6 sampai 7. Range switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9, spanning tree purpose. Nah sekarang kita akan konfigurasi untuk terangnya ya teman-teman. Ya terangnya itu ada dua, yaitu yang menuju ke router 2 dan yang menuju ke switch yang kedua. Nah kalau yang router 2 itu lewat yang FA0/8. Interface FA0/8, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 7 sampai 9. Terus exit. Nah terus yang ke switch 2 itu tadi port 1 ya teman-teman, yaitu interface port 1, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 7 sampai 9. Nah sekarang kita juga konfigurasikan di switch yang kedua ya teman-teman. Nah kita buat VLAN 7 sama 8 aja. VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Nah terus kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Ini itu VLAN yang 7 itu, ini 5, nah ini 4 ya teman-teman. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7. Nah spanning tree purpose. Nah habis itu interface range FA0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning tree purpose. Nah sekarang kita itu akan terang juga di switch 1 ya teman-teman. Nah portnya itu sama ya teman-teman, yaitu port 1, yaitu interface port 1, switchboard mode akses, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 7 sampai 8. Nah terus kita konfigurasikan di router yang keempat ya teman-teman. Nah di sini itu router 4 itu disuruh konfigurasi DHCP, IP DHCP server dengan DNS-nya ini 192.168.1.3. Terus kita konfigurasikan juga alamat IP address dari router yang keempat. Nah kita masuk aja ke router yang keempat. Nah di sini kita lihat dulu portnya, ini yang terhubung ke router 4 itu G0 1 ya teman-teman. Nah kita bisa nyalakan portnya terlebih dahulu. Interface G0 1 01. Nah ini sudah hijau ya teman-teman. Nah terus kita itu akan membuat sub interface dari VLAN 7 sampai 9 ya teman-teman. Kita masuk ke sini, ini dikasih titik 7. Nah habis itu encapsulation 7 IP address 192.168.7.1. Situ 255.255.255.0 ya teman-teman, ini IP-nya. Nah terus kita bisa enter. Nah terus exit. Terus untuk VLAN yang ke-8 encapsulation 128 IP address-nya 192.168.8.1. Bentar, 255.255.0. Nah untuk yang VLAN 9 encapsulation 129 IP-nya 9.1. Nah terus sekarang kita disuruh untuk konfigurasi DHCP. Nah ini IP DHCP full VLAN 7. Networknya itu 192.168.7.0. Subnetnya
Nah, baru default router itu 192.168.7.1. Nah, di NX-nya itu 192.168.1.3. Nah, untuk konfigurasi DHCP 8 sama 9 saya akan percepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk VLAN 7, 8, dan 9-nya. Nah, sekarang kita disuruh untuk kecualikan IP address dari router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu kita jadikan sebagai default router, yaitu 7.1.8.1.9.1, yaitu IP DHCP exclude 192.168.7.1. Nah, habis itu 8.1, 9.1. Nah, sekarang itu kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping. Saya dari VLAN 9 ke 8 ya, teman-teman. Nah, ini itu akan failed karena awal-awal. Ini kita coba lagi. Nah, maka ini sudah successful ya, teman-teman. Nah, terus kita coba ping yang ini, PC 4 ke PC 6. Ini gagal ya, teman-teman. Kita lagi. Nah, sekarang sudah sukses. Nah, sekarang kita lanjut ke 4 ya, teman-teman, yaitu configure ether channel di switch 3 dan switch yang keempat. Nah, di switch 3 dan switch 4 itu juga sama. Di sini kan ada 3 port yang saling terhubung. Nah, ini itu kita akan menyatukan port tersebut dengan ether channel. Nah, di sini itu untuk ether channel-nya itu kita pakai PAGP. Untuk ID-nya itu kita pakai ether channel 2. Nah, kita buka switch yang ketiganya. Seperti biasa itu kita akan cek dulu, yaitu do show GDP network. Nah, di sini itu yang terhubung itu 2, 3, sama 8. Nah, ketik interface range FA0 2 sampai 3, terus koma FA0 8. Oh, maaf, ini ada titiknya ya, harusnya koma. Nah, seperti ini. Habis itu ketikkan channel group, ID-nya itu 2, ini itu untuk switch 3 itu yaitu modenya itu disable, untuk switch 4 itu modenya itu auto. Nah, ini tuh disable. Habis itu channel protokol PAGP kita bisa cek dengan show either summary. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman, yaitu port yang kedua. Nah, ini PAGP ini udah masuk juga ya, teman-teman, 2, 3, sama 8. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch yang keempat. Nah, di sini kalian bisa cek dengan show GDP network. Nah, ini itu 1, 2, dan 7 ya, teman-teman. Nah, ini tuh interface range FA0 1 sampai 2, FA0 7. Nah, channel group 2 untuk modenya itu auto. Terus channel protokol ini PAGP ya, teman-teman. Nah, ini do show either summary. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Ini itu portnya itu 2, ini itu PAGP, ini itu 1, 2, dan juga 7. Nah, sekarang kita coba cek di fast time forward. Nah, ini sudah hijau semua ya, teman-teman. Nah, karena ini ketutupan, ini ada ya, teman-teman. Nih, hijau. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kelima, yaitu konfigur VLAN dan ranking di switch 3, 4, dan router yang kelima. Nah, seperti biasa kita akan konfigurasikan VLAN dulu ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada VLAN 5, 6. Terus kita seperti biasa konfigurasi VLAN sama port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, kita buat dulu VLAN dulu di switch yang ketiga ya, teman-teman. Exit. Ini VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Nah, exit. Terus kita lihat dulu untuk portnya. Ini itu ini 6, ini 7. Nah, ini 4,
ini 5. Iya benar. Nah, di sini interface range FA0 size 6 sampai 7. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 5, spanning tree ports. Interface range FA0 size 4 sampai 5. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 6, spanning tree ports. Nah, kita akan terang juga yang di router 5 dan switch 4 ya teman-teman. Nah, kalau router 5 itu dia melalui FA0 C1. Interface FA0 C1, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, kita exit juga. Nah, kita terang juga yang switch keempat ya teman-teman. Dia melalui port 2, switchboard mode terang, switchboard terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch yang keempatnya ya teman-teman. Nah, kita buat VLAN-nya yang dulu. VLAN 5, name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6. Exit. Nah, kita lihat portnya ya teman-teman. Nah, kalau ini 3, 4, 5, 6. Interface range FA0 size 5 sampai 6. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 5. Nah, habis itu spanning tree port base. Terus exit. Nah, habis itu interface range FA0 size 3 sampai 4. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 6, spanning tree port base. Nah, kita juga terang yang melalui switch 3 ya, yaitu melalui di sini itu portnya itu port 2 ya teman-teman, yaitu interface port 2, switchboard mode terang, switchboard terang switchboard terang allow VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router ya teman-teman, karena di sini itu kita juga sama, kita akan konfigurasi DHCP. Nah, kita lihat dulu di sini itu router 5 itu mengarah ke switch 3 itu melalui 0/2 ya teman-teman. Kita nyalakan dulu portnya. Interface git 0/2. Nah, habis itu 0/down. Nah, di sini itu sekarang kita buat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN yang ke-6 ya teman-teman. Nah, ini tuh interface git 0/2.5. Nah, habis itu encapsulation /q5 IP address. Untuk IP address-nya itu kita pakai yang ini ya teman-teman, 192.168.5.1 255.255.255.0. Kita exit. Nah, kita buat untuk VLAN yang ke-6 encapsulation /q6, IP-nya itu 6.1 ya teman-teman. Exit. Nah, ini kan kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk DHCP. Nah, IP DHCP full VLAN 5, networknya itu 192.168.5.0, habis itu 255.255.255.0. Terus default routernya itu 192.168.5.1. DRS-nya itu 192.168.1.3. Oke, kita buat untuk VLAN yang ke-6, networknya itu 6.0. Nah, habis itu default routernya itu 6.1 ya teman-teman. Nah, habis itu DNS-nya itu sama. Terus exit. Nah, sekarang kita ke IP DHCP exclude 192.168.5.1. Terus habis itu 6.1. Nah, kalau sudah itu sekarang itu kita cek ke VLAN yang ke-6 dulu ya teman-teman. Nah, sudah ada. Sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas ya. Di sini saya akan kirim paket dari VC 18 ke VC yang ke-20 ya teman-teman. Nah, ini file kita coba lagi. Nah, ini sudah successful.
Nah, sekarang kita coba yang switch yang keempat. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, ini itu sekarang kita lanjut ke yang part 6, itu konfigur VLAN dan trunking di switch 5, 6, dan core switch 1 ya teman-teman. Nah, maksud dari core switch 1 itu yaitu multi layer 1, yaitu jadi di switch 5, 6, dan multi layer 1. Nah, di sini itu kita konfigurasi VTP dulu ya teman-teman, VTP server di multi layer yang ke-1. Nah, untuk VTP itu sininya itu di multi layer 1 itu saya jadikan VTP server, terus di sini itu untuk VTP. Nah, untuk switch yang 5 sama 6 itu kita pakai VTP client. Jadi, nanti ketika saya membuat VLAN 2, 3, 4 itu di multi layer 1 itu secara otomatis itu switch 5 dan 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4, walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5 maupun switch 6. Nah, kita konfigurasi VTP servernya dulu ya teman-teman. Ini ketikan VTP mode server. Nah, terus kita ketik domainnya VTP domain. Di sini itu kita pakainya academy. Nah, terus kita masukkan passwordnya ya teman-teman, yaitu VTP password kita pakai 123. Nah, sekarang kita konfigurasi kliennya, yaitu VTP client di switch yang kelima ya teman-teman. Enable SID config. Nah, ini VTP mode client. Nah, untuk domainnya itu harus sama, yaitu VTP domain academy. Passwordnya itu harus sama ya teman-teman. Nah, terus di switch yang keenamnya konfigurasinya itu sama seperti yang di switch yang kelima ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan buat VLAN-nya dulu di multi layer yang ke-1 ya teman-teman. Nah, di sini VLAN 2, name VLAN 2, terus VLAN yang ketiga, name VLAN yang ketiga, VLAN 4, name VLAN 4. Nah, kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu VLAN yang kedua, 3, dan 4. Nah, ini itu sebelumnya kita terang dulu ya teman-teman, yaitu interface range FA0/4 sampai 5. Nah, habis itu kalian bisa ketikkan switchport terang encapsulation tujuan view, yaitu habis itu switchport mode terang. Nah, terus kita baru di switch yang kelimanya ya teman-teman. Ini kita pass time dulu biar pada hijau ya teman-teman. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, 2, 3, dan 4. Nah, terus tadi saya juga sempat cek di switch yang ke-6 ya teman-teman. To show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, terus sekarang saya akan masukkan interface-nya yang terhubung ke switch yang kelima dulu ya teman-teman. Nah, ini kita cek dulu untuk di PC ini 5, ini 3 sama 5. Interface range FA0 /3 sampai 5, 3 FA0 /5. Jadi switchport mode access VLAN 2, spanning tree progress exit. Terus kita cek juga yang di sini, yang di VLAN yang ketiga ya teman-teman. Ini 4 sama ini yang 6. Ini 4 sama 6 ya teman-teman. Habis itu switchport mode switchport access VLAN 3, spanning tree progress. Terus kita terang, untuk terangnya itu ada 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu FA0/1 sama FA0/2. Interface range FA0/1 sampai 2 di switchport mode terang. Itu switchport terang allow VLAN 2 sampai 3. Terus kita konfigurasikan juga di switch yang ke-6 ya teman-teman. Nah, kita cek dulu untuk interface-nya. Di VLAN yang kedua ini itu 3 sama 4, 5, 6,
8, 7. Interface range F0 size 3 sampai 4. Switch port mode akses. Ulangi saja, ulangi. Interface range F0 3 sampai 4. Habis itu switch port mode akses. Itu switch port akses VLAN yang kedua. Spanning tree purpose. Nah, sekarang kita konfigurasi yang di VLAN yang ketiga ya teman-teman, yaitu interface FA range F0 size 5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Spanning tree purpose. Nah, habis itu exit. Interface range F0 size 7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 4. Spanning tree purpose. Nah, sekarang kita terang juga yang switch 5 dan multilayer 1 melalui F0 size 1 sama F0 size 2. Interface range F0 size 1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Sekarang kita konfigurasikan di multilayer yang kesatunya ya teman-teman. Ini exit. Nah, kita masuk dulu ke interface VLAN 2. Untuk IP-nya itu kita masukkan di sini ya teman-teman. Ini IP-nya, yaitu IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kita exit. Nah, kita buat sampai VLAN yang keempat ya teman-teman. Nah, terus di sini kita juga disuruh untuk konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Nah, di DNS-nya itu ini tuh bukan 1.2 tapi 1.3 yang kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini IP DHCP full VLAN 2 networknya 192.168.2.0.255.255.255.0. Untuk default routernya itu 192.168.2.1. DNS-nya itu 192.168.1.3. Kita exit. Nah, di sini itu kita konfigurasikan di VLAN 3 dan 4-nya ya teman-teman. Di sini videonya saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk DHCP-nya. Nah, dari VLAN 2 sampai 4 sekarang di sini saya akan kecualikan IP address-nya ya teman-teman. Nah, kita akan kecualikan IP yang default router, yaitu IP DHCP exclude 192.168.2.1, terus itu 3.1, ini 4.1. Nah, sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping juga ya teman-teman. Sekarang kita coba ping. Di sini saya akan ping 1 kali saja. Sini ke sini. Nah, ini saya langsung successful ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke part yang ke-7, yaitu configure rapid spanning tree protocol atau RSTP. Nah, jadi di multilayer 1 switch 5 dan switch 6. Nah, di multilayer 1 itu kita akan jadikan loop bridge-nya itu VLAN 2, ini itu switch 5 VLAN 3, ini switch 6 VLAN 4. Nah, kita buka dulu untuk multilayer satunya. Di sini kalian bisa ketik spanning tree VLAN yang kedua, root primary. Nah, di sini saya akan copy terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita coba cek dulu dengan do show spanning tree. Nah, untuk VLAN yang kedua itu sudah menjadi this bridge is the root ya teman-teman. Nah, terus di switch yang kelima kita pastikan. Nah, ini itu VLAN yang ketiga ya teman-teman. Terus do show spanning tree ya teman-teman. Ini belum ya teman-teman. Oh, ini ada nih, this bridge is the root sudah ya teman-teman. Nah, terus kita ke di switch yang ke-6.
Ini exit dulu. Nah, kita pastekan. Nah, di sini itu paste. Nah, di sini itu filenya 4 ya, teman-teman. To show spanning tree. Nah, di 4 itu ini juga sudah the click is the root ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke part 8, yaitu configure addressing in server area. Di sini itu kita konfigurasi IP address terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini konfigurasinya IP address-nya itu di router 2 dan router 3-nya. Nah, terus kita akan konfigurasi manual untuk IP di bagian sini. Nah, kita buka dulu untuk router yang kedua. Ini cek dulu ya, teman-teman. Ini terhubung ke FA4/0 sampai 1/0. Nah, jadi untuk router 2 itu kalian bisa ketikkan seperti ini ya, teman-teman. Nih, tadi itu saya salah ketik, harusnya FA4/0.1, tapi ketiknya 0/0/1. Nah, ini IP-nya itu 1.1. Nah, habis itu untuk yang bagian router 3 ini itu interface di 0/2, habis dari shutdown, habis exit, kalian ke di 0/2.1, habis itu IP-nya itu 1.2 ya, teman-teman. Jadi saya salah. Nah, kita lihat dulu di sini untuk portnya itu 1/1, 2/1, 3/1 ya, teman-teman. Interface range FA1/1, FA2/1, FA 3/1 ya, teman-teman. Nah, habis itu switch port mode access, switch port access VLAN 1, spanning tree purpose. Nah, kita akan terangkan juga ke router di router 3 dan router 2-nya, yaitu FA4/1 dan 0/1 ya, teman-teman. Interface range FA4/1 sama FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 1. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan IP address-nya secara yang manual ya, teman-teman. Nah, kita ke sini, habis itu desktop, IP configuration. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.1.3. Ini default gateway-nya itu 1.1 ya, teman-teman. Terus DNS itu pakai 1.3. Nah, terus ke sini stop IP configuration. Ini titik 4 ya, teman-teman. Nah, ininya itu 1.1. DNS servernya 1.3. Terus ke mail server. Stop IP configuration. Nah, ini tuh satu titik yang kelima ya, teman-teman. Nah, ini 1.1. Terus ini 1.3. Untuk ini kita ping. Kita ping di mail server. Ini jadi saya salah untuk konfigurasinya. Jadi ini yang benar, ini sudah TTL untuk 1.1, sudah TTL. Dan untuk 1.2 juga sudah TTL ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang 9, yaitu configure port security switch 7. Nah, untuk konfigurasinya itu kita pakai mode sticky, habis itu violation-nya itu shutdown, terus maksimum MAC address-nya itu 1. Nah, berarti ini itu bisa nampung cuman MAC address. Nah, kita konfigurasinya di switch yang ke-7 ya, teman-teman. Nah, tadi itu kan, ini kita enable dulu. Nah, untuk interface-nya itu, yaitu interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus ketik switch port, mau diakses dulu, switch port security. Nah, habis itu kalian ketikkan ini MAC address pakai yang switch key, terus violation-nya itu shutdown ya, teman-teman. Nah, untuk maksimumnya itu maksimum 1. Nah, sekarang kita lanjut ke point to point ya, teman-teman. Nah, kita konfigurasikan IP di router 1, 2,
3, 4, 5 dan multilayer 1. Untuk IP-nya di sini itu ada tertera yang di display ya teman-teman. Nah, kita mulai di router yang kedua dulu. Nah, ini kita exit dulu. Nah, habis itu kita masuk ke interface yang menuju ke router 1, yaitu IP-nya itu 10.18 ya teman-teman. Interface FA0/0 IP address 10.10.10.18, terus tadi 255 karena ini size-nya itu 30. Ini saya copy ya teman-teman. Dan terus di sini kalian bisa ketikkan 01. Di situ exit. Nah, sekarang kita coba lihat yang menuju ke sini itu 21 ya teman-teman. Portnya tadi FA1/0. Interface FA1/0. Terus IP address-nya tadi itu .21. No shutdown. Nah, terus di router satunya kita ke sini dulu ya teman-teman. Nah, ini itu gig 0 slash 1 0. Nah, itu 10.1 ya teman-teman. Enable SID conve interface gig 0 slash 0. Terus IP address-nya itu tadi 10.1 no shutdown. Nah, sekarang kita coba cek yang 0C1 itu 10.17 ya teman-teman. Interface di 0C1. Nah, di situ IP address-nya itu .17. Di situ no shutdown. Exit. Nah, kita itu ada 3 di router 1 sama multilayer 1. Dia itu lewat 0/2 sama IP-nya itu 10.13 ya teman-teman. IP-nya itu tadi 13. No shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 4. Ini itu ada 2 jalur ke router 1 sama router yang kelima. Nah, ini itu G0/0 dulu, IP-nya itu 10.5 ya teman-teman. Interface G0/0, IP-nya itu tadi .5. No shutdown. Exit. Nah, kita coba lihat lagi yang G0/2 itu 10.2 ya teman-teman. IP-nya itu .2. No shutdown. Nah, terus kita ke router yang kelima ya teman-teman. Nah, ini tuh ada 2 jalur juga, yaitu G0/0 sama G0/1. Nah, itu IP-nya itu 10.6. Interface G0/0, IP-nya tadi 10.6. No shutdown. Nah, terus kita coba cek yang di sini G0/1 itu 10.9. Ini 9. Terus di situ no shutdown. Nah, terus di multilayer ini itu ada 3 ya, itu yang router 5, 3 sama 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke sini router 1. Ini itu nah, tadi itu interface-nya itu FA0/3. Nah, di sini karena multilayer itu kita ketikkan switch port. Nah, baru IP address-nya saya pastikan ya teman-teman, tadi itu .14. Habis itu no shutdown. Nah, terus di sini itu kita FA0/1 ya teman-teman, itu 10.10. Interface 0/1 no switch port. Tadi itu 10.10. No shutdown. Nah, kita cek juga ya. Nah, yang router 3 itu lewat
FA0/2 IP-nya 10.26. Interface FA0/2 no switch port, jadi IP-nya itu 10.26. No SATA. Terus kita lahir itu ke router yang ketiga ya teman-teman. Ini tuh ada 2 jalur ke router yang 2 sama yang 1. Kita router 2 dulu yaitu teman-teman, yaitu 3 gig 0/2 IP-nya itu 10.22. Ini 0/0 dulu ya teman-teman, gig 0/0 dulu. Itu 10.22 tadi. Di router yang ketiga ya. Interface gig 0/0. Itu IP address titik 22 tadi. No shutdown. Terus exit. Terus yang kemudian layar 1 itu ses 0/1, habis itu 10.25 ya teman-teman. No shutdown. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang kita disuruh pin ya teman-teman. Nah, misalnya itu di sini saya akan pin dari router 4 ke router yang ke-1. Nah, awal-awal itu pastinya gagal teman-teman. Kita coba lagi. Nah, maka akan successful. Nah, terus sekarang saya coba misalnya dari multilayer ke router yang ketiga. Nah, gagal ya teman-teman. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Nah, sekarang kita konfigurasi part 11 yaitu konfigurasi OSPF. Nah, konfigurasi OSPF ini kita lakukan di semua router di ini, yaitu di router 1, multilayer 1, router 4 sama router 5. Nah, kita itu masuk ke router satunya dulu ya teman-teman. Nah, terus untuk ID-nya kita pakai 10, terus konfigurasi passive interface-nya itu yang terhubung ke klien, berarti yang terhubung ke PC. Nah, ini kita ketikkan router OSPF, ini pakai 10, terus networknya itu kita cek dulu. Ini kan OSPF itu kan area ini ya teman-teman, ini ada tulisannya OSPF ini, yaitu 10.1, 10.2, yaitu networknya 10.0. 10.0, berarti itu 0.0.0.3, areanya itu 0. Ini seperti biasa saya akan kopikan terlebih dahulu. Bentar. Nah, terus di sini itu ada 2 ya teman-teman. Ke multilayer 1 itu, ini itu 10.13, 10.14, maka networknya itu 10.12. Ini kita ganti aja. Nah, kita konfigurasikan di multilayer yang ke-1. Ini kan di multilayer ya teman-teman. Nah, di sini itu ketikkan IP routing. Nah, karena di multilayer kita ketikkan router OSPF 10. Nah, terus networknya itu tadi pakai yang 10.12 ya teman-teman. Terus ini itu terhubung juga ke router yang ke-5. Ini kan seperti 10, ini seperti 9, maka networknya itu 10.8. Nah, terus ke router yang ke-5 ya teman-teman. Ini itu ada 2 jalur yang di sini ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Jadi networknya itu 10.8. Router OSPF 10. Networknya itu tadi 10.8 ya teman-teman. Nah, terus kita coba lihat dulu yang ke router 4. Ini kan 10.5 dan 10.6, maka networknya itu 10.4. Nah, kalian lihat di sini, kalau di sini itu kan ada VLAN-nya, VLAN 5 sama 6. Nah, kita masukkan juga networknya ya teman-teman. Yaitu network 192.168.5.0. Terus itu 000.255, areanya itu 0. Nah, terus konfigurasikan untuk VLAN yang ke-6 ya teman-teman. Nah, di sini itu kan tadi kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, kita konfigurasikan juga passive interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu untuk router 5 itu terhubung ke switch 4, switch 3, dan melalui gig 0/2. Nah, kita masuk dulu ke gig 0/2. Nah, oke, jadi di sini kalian bisa ketikkan passive interface gig 0/2.5.
harus ke sini dulu ya teman-teman, ke sini dulu. Nah baru ketikan ini. Nah habis itu ketikan ini lagi titik 6. Nah terus di switch 4 itu, terus di router 4 itu ini ketikan router SPF 10 dulu. Nah habis itu kita bisa paste ini 10.0. Nah habis itu 10.4 ya teman-teman. Nah terus kita sekarang konfigurasi untuk VLAN-nya itu VLAN 789 ya teman-teman. Network 192.168.7.0.000.255 area 0. Ini 8, di situ ini 9. Nah kita konfigurasikan juga passive interface, jadi ini itu terhubung ke kain ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi ini gig 0 saya 1. Ini salah. Sini passive interface gig 0 saya 1. Ini VLAN 7 dulu ya teman-teman. Nah terus VLAN yang ke-8 gig 0 saya 1.8 sama 9. Nah kita coba cek di sini dengan buso IP OSPF neighbor. Nah di sini itu ada 6.1 ya teman-teman. Nah 6.1 itu di sini ya teman-teman. Nah terus sekarang kita coba cek juga buso IP root. Nah ini itu kan artinya itu OSPF ya teman-teman. Ini nih. Nah ini tuh sudah ada yang networknya 10.8 sama 10.12, 5, 6 sama 7. Nah terus sekarang kita coba ping ya teman-teman. Misalnya di sini saya dari PC 1 ini ke PC yang ke-8. 18. Nah maka di sini sudah successful ya teman-teman. Nah sekarang kita coba konfigurasi untuk EIGRP. Nah kalau tadi itu di area ini tuh SPF, nah ini itu EIGRP ya teman-teman. Nah berarti router 1, multilayer 1, router 2 sama 3 ya teman-teman. Ini part 12. Ini mengarah ke sini itu paket gig 0 C1 sama 10 networknya itu 10.16 karena ini 17 sama 18. Nah kita buka router yang 1. Nah di sini itu untuk EIGRP-nya itu kita pakai 1, terus kita juga akan disediakan auto summary ya teman-teman. Nah ini kita ketikkan router EIGRP 1. Nah terus networknya itu 10.10.10.16. Lokalnya itu 0.0.0.3. Ini saya copy dulu. Nah habis itu ketikkan no auto summary. Nah terus kita konfigurasi di model layer 1 yaitu ini 10.26, 10.25, maka di sini 10.24. Router EIGRP 1. Nah networknya itu 10.24. Nah kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN ya teman-teman. Nah ini ada VLAN 2 sampai VLAN yang 4. Network 192.168.2.0.0.0.255. Nah, terus ini VLAN 3, ini 4. Terus itu no auto summary. Nah ini kita juga akan konfigurasi passive interface ya teman-teman. VLAN 2, terus itu 3, 4. Nah konfigurasikan juga di router yang kedua ya teman-teman. Ini itu ada 2 jalur, yang ke sini sama sini, ini sama VLAN 1. Ini itu 17, 18, maka di sini itu 16.
Nah, di sini ketikkan ini router EIGRP1. Ini. Nah, terus yang ke sini itu 20, 21, 22, maka networknya itu 20. Nah, terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN yang ke satu ya, teman-teman. 192.168.1.0.0.0.255. Terus kita ketik no auto summary. Terus kita ke router 3. Ini tuh ada 2 jalur, yang ke router 2 sama yang multilayer 1. Nah, ini router EIGRP1. Networknya itu 20. Nah, terus di sini itu 10.24 ya, teman-teman. Nah, terus kita ketik juga yang VLAN 192.168.1.0.0.0.255. No auto summary. Nah, sekarang kita coba kirim paket ya, teman-teman. Mail server ke isi 8. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lagi, misalnya dari isi yang ke-10 ke mail server. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan part 13, yaitu configure mutual redistribution. Nah, jadi di sini kan ada wilayah OSPF sama EIGRP. Nah, kita akan mendistribut di router 1 dan di switch yang ke-1. Nah, ini maksudnya adalah multilayer 1. Nah, ini tuh salah ketik ya, teman-teman. Nah, kita konfigurasi di router 1 dan multilayer 1 karena router dan multilayer ini itu terhubung ke OSPF dan EIGRP. Jadi kita konfigurasinya itu di sini. Kita buka router satunya terlebih dahulu. Kita coba ulang ya, teman-teman. Router EIGRP1 ini redistribute ya, ini nggak ada disknya. Nah, habis itu kita bisa exit lagi. Nah, habis itu kita bisa ketikkan router OSPF 10. Nah, habis itu redistribute EIGRP 10 1 distribute 1 metric pipe 1 subnet. Nah, terus di multi layer yang satunya ya, teman-teman. Exit. Terus router EIGRP 1 redistribute router OSPF 10 metric 1 2 3 4 5. Terus router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 metric pipe 1 subnet. Nah, sekarang kita coba ping ya di berbeda wilayah ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan ping dari VLAN yang satu ini ke sini ya. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman, sudah berhasil. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasi untuk part yang 14, yaitu configure NTP server. Nah, kita buat dulu untuk NTP servernya. Yang ini berarti DNS dan NTP server. Terus ke bagian service, ke NTP. Ini itu pastikan on ya, teman-teman. Terus ini enable. Kayaknya itu kita disuruh pakainya key 1. Terus di sini untuk passwordnya itu 1 2 3. Terus kita akan configure NTP client di semua router dan multilayer switch. Terus kita akan konfigurasi NTP client di semua router dan multilayer switch. Yaitu kita mulai dari router 2-nya yang kedua ya, teman-teman. Nah, kita ketikkan NTP server 192.168.1.3 ini DNS-nya ya, teman-teman. Nah, terus NTP
authentication key 1MD5 123. Maksudnya itu adalah passwordnya. Nah, terus kita akan konfigurasikan di router 3. Nah, di konfigurasinya itu sama, jadi saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah konfigurasi semuanya. Nah, terus untuk mengeceknya itu di sini itu saya cek di router 2 saja ya teman-teman. To show entity status. Nah, di sini kan tulisannya kan synchronize ya teman-teman. Jadi sudah berhasil ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita lanjut ke part yang 15 ya, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Ini. Nah, untuk DNS-nya itu kita buka dulu. Itu service lalu ke DNS. Nah, gini kita on dulu. Untuk namanya di sini itu kita pakai akademisekolahan.com ya teman-teman. Nah, untuk tipenya itu pakai yang record. Addressnya 192.168.1.4. Head. Nah, lalu untuk typenya itu cname. Terus namanya itu pakai yang www. Ini akademi sekolahan.com. Nah, untuk hostname-nya itu akademisekolahan.com. Nah, lalu add. Nah, kita buat lagi yang record. Ini untuk mail ya, teman-teman. Nah, untuk name-nya itu mail.akademisekolahan.com. Nah, untuk addressnya itu 192.168.1.5. Head. Nah, terus kita konfigurasi juga yang web server ya, teman-teman. Seperti biasa kita ke service http, habis itu ke index html terus edit. Nah, untuk scope paket tracernya itu saya ganti ya teman-teman menjadi akademi sekolahan ID. Seperti biasa saya akan copy dulu, terus di sini. Nah, terus save situ yes. Nah, terus sekarang kita coba ceknya itu saya akan cek di PC yang sini ya teman-teman, satu ke command prompt kita coba ping akademisekolahan.com. Nah, ini awal-awal mungkin akan request timeout ya teman-teman, tapi ini sudah TTL. Nah, kita cek juga untuk web browsernya ya teman-teman. Terus yang bisa ketik www.akademisekolahan.com. Terus bisa go. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, Akademi Sekolahan ID. Welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, sekarang kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita akan buat user ya teman-teman, yaitu user 1 dan user 2, untuk sign-nya itu sama. Nah, kita buka mail servernya, terus kita ke service, habis itu ke email. Nah, ini on ya teman-teman. Untuk domain name-nya itu kita bisa pakai akademisekolahan.com. Kita klik set ya teman-teman. Nah, untuk usernya itu kita user 1. Nah, passwordnya itu di sini itu 123, terus klik tanda plus. Untuk domainnya itu sudah di setting. Untuk usernya itu user 2, passwordnya itu juga sama. Untuk klik plus. Nah, kita akan coba di isi 18 dan 19 ya teman-teman. Ini isi 18.
Terus di sini kita itu disuruh setup email klien di user 1. PC 19 itu di user 2. Nah, kita ping dulu yang email server ya teman-teman, yaitu ping 192.168.1.5. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman. Nah, terus kita akan masuk ke bagian email. Di sini email. Untuk username itu namanya user 1. Untuk email usernya itu user 1 akademi sekolahan.com. Nah, terus incoming message-nya itu mail akademi sekolahan.com. Ininya juga sama ya teman-temannya bawahnya. Untuk username-nya itu ini itu user 1. Passwordnya itu 123. Save. Nah, kita lakukan di PC 19 ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita cek dulu untuk IP DHCP-nya. Nah, terus kita bisa ping 192.168.1.5. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, sekarang kita itu akan masuk ke email. Nah, ini username itu pakai user 2. Bentar. Terus di sininya itu user 2 akademi sekolahan.com. Terus di sini mail.akademi-sekolahan.com. Isinya sama ya. mail.akademi-sekolahan.com. Nah, terus untuk di sini untuk username sini itu ini user 2. Ini passwordnya 123. Ini save. Saya di sini itu saya akan coba kirim pesan ya teman-teman. Di sini kompos, terus tuh yaitu user 1. Subjeknya itu nah, subjeknya itu misalkan di sini tes. Nah, di sini saya misalnya kirim pesan yaitu halo, lalu send. Terus kita cek di PC yang 18 ke email, ke receive. Ini sudah ada ya teman-teman. Nah, terus kita akan reply, kita akan balas. Saya ketik hai, send. Kita coba lihat di PC 19. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman hai. Nah, jadi PC 19 dan 18 sudah berhasil untuk saling mengirim email. Nah, terus kita lanjut ke part yang terakhir yaitu configure access list. Nah, di configure access list itu kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Dan di sini itu kita akan mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, jadi semua VLAN itu tidak bisa ping ke sini ya teman-teman. Nah, kita buat dulu di router 2-nya. IP access list extended block. Nah, di sini untuk namanya itu kita disuruh pakai blocking. Nah, terus deny ICMP ini kita ketik networknya 192.168.1.0 belakangnya itu. Terus ketikkan permit IP any. Nah, terus exit. Nah, ini mengarah ke switch itu yaitu 4/1 ya teman-teman. 4/0 interface FA 4/0 IP access group itu namanya block ping out. Nah, kita coba di yang router ketiga ya teman-teman. IP access list namanya itu extended block pin. Nah, terus ketikkan deny ICMP any 192.168.1.0.0.0.255. Nah, terus permit IP any exit. Nah, kita lihat untuk yang menuju ke ini itu interface gig 0/2 ya teman-teman. Interface gig 0/2 IP access group namanya itu block ping. Oh, maaf, di sini ada tulisan out. Nah, untuk ceknya itu misalnya tadi kan saya pakai yang PC 1. Nah, untuk checking, nah yang DNS sama web server. Nah, sekarang saya akan coba kirim ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa ping tadi dari PC 1 ke sini, maka dia sudah valid ya teman-teman. Nih valid juga.
Nah, di sini juga pilot ya, teman-teman. Nah, terus di sini itu di completion-nya itu kan 92%. Di sini saya coba cek result, assessment items. Nah, di sini itu di sininya ya, teman-teman, saya salah. Nah, terus di OSDF juga. Nah, ini router 2 ini kan tadi sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, tapi di sini itu salah. Ini salah ya, teman-teman. Terus di router 3 ini juga iya sama juga salah. Terus di sini masih silang ya. Nah, ini silang. Ini di switch 7 juga ini tuh enable secret sama enable hostname itu belum ya, teman-teman. Padahal tadi sudah ya, teman-teman. Ini kita di switch 7 ya, teman-teman. Kita coba cek. Nah, padahal di sini sudah ada hostname-nya. Ini saya sudah kali switch 7, tapi kok di sini tidak tercentang. Mungkin ngebug ya, teman-teman, atau nge-like. Mungkin itu saja untuk super laptop 4 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.